Halo teman-teman semua, jumpa lagi di vlog Andi Hendriana. Apa kabar? Kabar teman semua. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di vlog Andi Hendriana. Apa kabarnya? Kabar teman-teman semua, semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan apa yang sedang dicita-citakan saat ini dan yang dikejar saat ini bisa tergapai dan menjadi kenyataan untuk teman-teman semua ya. Amin. Oke teman-teman, kali ini saya hanya nyantai aja di sini. Di belakang saya ini adalah sebuah pemakaman. Ya karena kalau syuting di rumah itu sangat kurang mendukung ya, karena berisik, banyak orang, dan ada yang lagi sakit juga, sakit batuk. Kasihan nih orang, udah lama sakitnya, batuknya gak sembuh-sembuh, sampai yang dia makan itu termuntahkan lagi teman-teman semua. Oke teman-teman semua, konten kali ini saya hanya cuma mengobrol aja, membahas apa yang ada dalam pikiran saya gitu, hanya sekedar sharing aja. Mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ataupun enggak ya, tergantung ya. Mungkin ada yang hanya sekedar menyimak atau hanya ada yang sekedar menonton aja. Kalau suka ya syukur, kalau gak suka ya gak apa-apa. Karena kesukaan orang itu berbeda-beda. Saya tidak bisa memaksakan kesukaan orang juga kok. Harus memaksa orang lain untuk bisa menonton saya atau mengklik subscribe channel saya, sungguh saya gak bisa kayak gitu ya. Oke teman-teman, saya temanya untuk obrolan hari ini, di siang hari ini, saya tadi di rumah lihat bahwa ada seorang laki-laki yang membunuh pasangannya. Tapi pasangannya ini dia sedang hamil tua, usianya 8 bulanan, malah dibunuh sama pasangannya, laki-lakinya ini. Saya berpikir, kenapa ya orang-orang itu begitu mudah untuk mencabut nyawa orang, apalagi itu pasangan kita. Saya berpikir, apakah mereka masih punya ada rasa kasihan gitu terhadap pasangannya, padahal kan mencari pasangan itu sangat sulit. Kenapa sudah mereka dapatkan pasangan dan itu sampai pasangannya menjadi hamil, itu kan akibat perbuatan mereka berdua ya. Tapi yang saya fokuskan di sini adalah sebagai tanggung jawab laki-laki gimana gitu. Saya seorang laki-laki. Tanggung jawab laki-laki itu adalah sangat besar teman-teman terhadap pasangan kita. Ya, ingat, tanggung jawab laki-laki itu sangat besar untuk kita bisa menghandle keperluan pasangan kita, cewek. Tak hanya sekedar inginnya saja waktu itu karena nafsu, tapi di balik itu semua ada tanggung jawab besar yang harus laki-laki pikul untuk bisa menjamin pasangan kita. Tanggung jawabnya itu adalah berupa materi, bisa juga berupa rumah atau sandang, pangan, dan papannya gitu harus terpenuhi. Jangan cuma hanya karena nafsu diduluin gitu, sedangkan semua itu sudah terjadi, ataupun gimana itulah ceritanya ketika pasangan kita itu sudah merelakan dirinya untuk ikut sama kita dan sampai berhubungan jauh sehingga menghasilkan seorang anak gitu, mengandung. Nah, kita harus bisa berpikir sampai sejauh mana kita mampu untuk menjamin pasangan kita teman-teman semua. Kalau kita tidak bisa menjamin, sebaiknya kita simpan dulu keinginan kita untuk punya pasangan. Karena kita harus bisa mengukur gitu loh. Apakah pasangan kita bila dia hidup dengan kita, apakah dia akan bahagia atau dia akan merasa tertekan gitu. Mungkin 1 bulan, 2 bulan, atau 1 tahun, 2 tahun, mungkin dia bisa bertahan. Tapi lama-kelamaan mungkin dia juga bosan. Dia ingin beli ini, dia ingin beli itu, tapi kita gak mampu. Saya rasa
saya merasa kasihan gitu sebagai seorang laki-laki melihat pasangan kita seperti itu. Mungkin dia tidak langsung mengatakan apa yang dia inginkan terhadap kita sebagai pasangannya laki-laki. Namun dalam hatinya dia berbicara. Saya contohkan gini. Wanita ini atau pasangan ini ingin beli sesuatu lah. Misalkan ingin beli baju. Dan lihat situasi dan kondisi suaminya, laki-lakinya ini gak punya penghasilan yang tetap, teman-teman semua. Terus sang istri mau tanya, ingin beli ini, ingin beli itu, tapi saya yakin wanita itu akan ada rasa canggung untuk menyampaikan apa yang dia inginkan gitu, karena melihat keadaan kita seperti apa. Buat laki-laki yang baik, saya rasa gak perlu diminta pun kita akan dengan otomatis, dengan kesadaran sendiri kita akan kasih apa yang dia mau gitu. Gak perlu dia harus berkata terlebih dahulu. Maunya kamu ini, nih saya kasih. Nah, untuk menjadi laki-laki seperti itu gak mudah. Apalagi jika kita keturunan orang tua, kita adalah keturunan orang yang biasa-biasa saja. Saya berpikir, lebih baik kita menyendiri dulu daripada kita harus memaksakan punya pasangan. Nanti kasihan pasangannya, nanti kasihan pasangan kita, dan belum tentu juga ada yang mau menjadi pasangan kita ketika kita sedang berada di kondisi yang bawah, teman-teman. Ya, tapi saya rasa dan saya berharap untuk kaum wanita, kaum hawa, jangan cinta diduluin deh. Mendingan nilai dulu kemampuan finansial laki-lakinya seperti apa, biar kamu tidak menyesal nanti setelah kamu menikah. Sepertinya pas awal bertemu masih hangat-hangatnya merasakan cinta-cintaan gitu ya. Tapi suatu saat, suatu waktu, cinta itu akan pudar, teman-teman semua. Yang ada nanti harus, misalkan kalau udah berumah tangga, harus mikirin biaya ini, biaya itu. Masih mending kalau sudah berumah tangga, punya rumah sendiri, gak ngontrak. Walaupun penghasilan gak menetap, teman-teman ya, buat laki-laki. Jadi lebih baik kita sebagai laki-laki harus bisa menakar diri kita, khususnya untuk catatan diri saya ini. Sebaiknya sebelum mateng dalam hal ekonomi, saya mending sendiri aja dulu. Menurut pribadi saya. Walaupun sebenarnya dalam hati saya juga ingin punya seseorang yang bisa menampingi hidup saya gitu. Tapi dipikir lagi, saya ingin punya pasangan itu harus bisa juga menjamin hidupnya dia gitu. Baik rumahnya, tempat tinggal, dan pendapatan kita harus seperti apa. Kita harus punya penghasilan yang tetap, karena sebagai laki-laki menafkahi wanita itu seumur hidup sampai kakek nenek kalau kita tidak punya anak. Dan kalau kita punya anak, masih mending kalau anaknya bisa sukses dan bisa ngasih materi yang berlebih untuk kita kalau kita sudah menjadi tua dan tak mampu lagi untuk bekerja. Nah, teman-teman, memang pola pikir manusia itu tidak sama semua. Dan saya tahu pendapat saya ini juga mungkin rancu ya buat kebanyakan orang. Karena setiap isi otak, pemikiran orang-orang itu berbeda-beda, teman-teman semua. Ada yang sependapat ya mungkin syukur. Kalau gak sependapat ya mungkin gak apa-apa. Setiap orang punya hak untuk menyampaikan apa yang ada di pikirannya. Ini saya berkata seperti ini dan berbicara seperti ini hanyalah sebuah unek-unek yang ada dalam pikiran saya.
bahwa laki-laki itu tak cukup hanya ingin memiliki, tapi juga harus bisa memenuhi tanggung jawab itu sebagai laki-laki. Harus gimana? Tak mudah teman-teman buat orang yang biasa-biasa saja. Butuh proses untuk menjadi sukses. Butuh perjuangan untuk bisa meraihnya. Ya, tapi inilah hidup. Ada orang yang beruntung dan menggapai apa yang dia cita-citakan. Ada banyak juga yang tidak berhasil untuk menggapai apa yang dia harapkan. Tapi setidaknya bagi seorang laki-laki, kita harus bisa berikhtiar terlebih dahulu biar gak dikata ingin sukses tapi gak ada usahanya. Ya jangan seperti itu juga teman-teman. Harus ada gerakannya gitu. Kalau gak ada gerakannya gimana Allah mau menolong kita kalau kitanya sendiri gak berusaha gitu teman-teman. Ya, vlog ini hanya sekedar omongan yang mungkin yang gak jelas ya. Kaler, kidul, kulon, wetan. Ya, inilah saya. Seorang introvert yang tidak pandai untuk berbicara. Tuh kan? Seorang introvert yang tidak pandai untuk berbicara, tapi untuk bercoba untuk berbicara di depan kamera, teman-teman semua. Ya, teman-teman, mungkin sampai di sini dulu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau kata-kata yang menyinggung seseorang, saya mohon maaf. Ini saya bikin hanyalah sebagai cerminan apa yang saya rasakan ketika melihat banyak pasangan yang tentu pasangan ini dalam artian laki-laki mencari perempuan itu tidaklah mudah. Tapi kenapa setelah mereka mendapatkan pasangan, mereka sia-siakan begitu saja. Mereka tidak mampu memenuhi apa yang menjadi kewajibannya sebagai seorang suami terhadap istri. Tapi ya saya tahu zaman sekarang kan kebanyakan bagi seorang laki-laki itu mendahulukan kawin dulu sebelum mampu untuk bisa menjamin kehidupan istrinya tersebut. Ini menurut pendapat pemikiran saya teman-teman. Dan pasti saya tahu pemikiran orang lain pasti beda juga. Ya gak heran dan gak aneh. Mungkin setelah video ini diupload banyak yang komen. Baik komen yang positif atau negatif atau bahkan membuli saya. Saya udah siap menerimanya teman-teman semua. Karena ini ada sebuah resiko yang harus saya tanggung. Yang namanya sebuah omongan, sebuah pembicaraan itu pasti dinilai sama orang-orang. Ada yang baik, ada yang enggak juga. Saya gak ambil pusing teman-teman. Ya saya tahu takaran diri saya seperti apa, kekurangan saya seperti apa, kelebihan saya seperti apa. Setiap orang punya kekurangan dan kelebihan. Ya oke teman-teman. Sudah 13 menit video ini merekam. Mungkin cukup sampai di sini dulu. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, oke? Bye.